Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, ini ada cuplikan video ngakak di mana kita akan menyaksikan bersama-sama Bang Frits Alorboy sedang mendeklarasikan kemenangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan bersama kawan-kawannya. Dan juga kita akan menyaksikan beberapa cuplikan video terkait komentar dari pendukung 02 kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Gua beneran udah nggak mau bahas politik guys, tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Dan juga kita akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video lucu dari pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak keseruan-keseruan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita percaya Rio kau. Kita lebih percaya Rio kau daripada mereka bisa deklarasi, kita nggak ada deklarasi. Kalau mereka bisa deklarasi kemenangan, kayaknya ada benarnya dan nggak salah dengar aku apa yang mereka sorakkan ini. Kalau nggak salah dengar ya, yang aku dengar tadi ya, sorak-sorak mereka itu mengatakan Anies presiden kampret katanya. Kalau yang aku dengar tuh begitu, presiden kampret katanya. Saya justru kasihan pada yang komentar ini, ya. Sini saya kasih paham. Pak Anies Baswedan. Halo Ibu yang terhormat, justru kami para pendukung 02 merasa kasihan melihat kalian, para pendukung 01. Dan terkhusus lagi untuk Ibu, kami merasa kasihan karena begini. Sini saya kasih paham buat Ibu. Kamu lebih membanggakan orang luar dari negara Indonesia yang tidak tahu akar permasalahannya di negaranya seperti apa, dan dia keluar dari negaranya dan datang mencari keselamatan di Republik Indonesia, dan kalian membanggakan bahwa mereka adalah keturunan pahlawan. Saya merasa kasihan melihat Ibu karena apa? Dari Sabang sampai Merauke kita semua keturunan pahlawan Ibu. Bukan orang luar yang datang berperang untuk negara ini merdeka. Dan di dalam sejarah Republik Indonesia, kami tidak pernah mengenal sosok namanya Rashid Baswedan. Kami tidak pernah mengenal di dalam tokoh pahlawan Republik Indonesia. Jadi jangan Ibu dan pendukung 01 lainnya mengklaim bahwa mereka adalah keturunan pahlawan. Jangan. Ya. Kami orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah keturunan pahlawan. Dan terkhusus lagi untuk kami orang Maluku, kami juga, orang tua-tua kami juga sangat berjuang keras untuk negara ini merdeka. Jadi jangan Ibu mengatakan bahwa orang luar yang tidak tahu asal usulnya dari mana datang ke Republik ini, mereka adalah keturunan pahlawan. Jangan pernah mengatakan hal itu. Ya, saya justru kasihan melihat Ibu dan pendukung 01 lainnya. Jangan membawa-bawa orang luar yang tidak ada darah, setetes darah Indonesia dan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan pahlawan. Jangan pernah mengatakan itu. Kami merasa lucu melihat kalian. Lebih membanggakan orang luar dibanding para pendahulu-pendahulu yang berjuang meneteskan darah untuk Republik Indonesia. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan hal itu. Kami merasa lucu. Ya, untuk orang-orang luar yang datang dan sudah mencari keselamatan di Republik Indonesia, tidak tahu akar permasalahannya di negaranya seperti apa. Entah mereka komunis, mereka pengkhianat di negara mereka. Jadi Ibu datang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan pahlawan. Untuk kamu pendukung 01, sadar diri. Kamu tidak pernah menghargai para pahlawan yang telah berjuang meneteskan darah untuk Republik ini. Ya. Untuk
Ibu dan pendukung 01 lainnya. Salam dari Indonesia Timur. Kami juga orang Maluku keturunan pahlawan. Salam hormat, salam sehat. Jangan pernah mengklaim seperti itu. Tetapi DPR itu sedang menggodok hak angket, Bu. Kalau seandainya nih, ini baru berbicara seandainya. Kalau seandainya nanti anggota Partai Nasdem yang di DPR tidak mendukung hak angket, gimana, Bu? Ya nggak masalah. Masih banyak yang lain. Masih banyak. Nggak didukung dia nggak apa-apa. Biarlah. Siapa dia? Masih banyak yang lain-lain kok. Betul. Peduli amat dong. Kita tetap prinsip niat benar, inna a'malu biniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Amin. Amin. Bu, satu lagi. Ya. Ini kan ada dapat dipastikan. Ya. Dapat dipastikan si Samsul itu menang. Ya. Nanti kan Ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya. Gambarnya Samsul sama si Wowok, gimana tuh, Bu? Ya nggak rela lah. Nggak rela. Kalaupun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan dengan curang, saya udah terapkan ke anak cucu saya. Terus gambarnya mau diapain yang udah ditempel di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan. Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi, tapi kita kan berusaha ikhtiar untuk yang terbaik. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Jadi dalam season pertama ini kita menyaksikan banyak hal-hal lucu ya, dimana kita menyaksikan yang pertama ada Abang Fritz Alorboy bersama kawan-kawannya. Mereka sedang mendeklarasikan kemenangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke lah, saya tidak mengerti, tetapi itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita, di mana kelakuan-kelakuan dari pendukung 01 ya terkadang ada unsur lucunya, ada unsur ngakaknya, dan saya secara pribadi menganggap bahwa ini adalah video hiburan. Dengan demikian, saya berharap bahwa pemirsa pun demikian. Anggaplah cuplikan-cuplikan video tadi adalah video-video yang bisa menghibur diri kita. Karena bagaimanapun, bangsa kita ini adalah bangsa yang sudah diatur dalam konstitusi. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mengikuti aturan undang-undang, dan juga negara kita ini adalah negara demokrasi. Dengan demikian kita pun harus tetap mentaati segala hal-hal yang harus kita taati. Memang kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat itu sudah diatur dalam undang-undang, tetapi setidaknya sebagai warga negara yang baik, ingat, kita harus tetap mengikuti aturan undang-undang itu. Ketika kita melihat ada aksi-aksi yang menurut pemirsa sekalian atau mungkin menurut saya yang tidak berkenan, saya berharap bahwa kita jangan mudah terprovokasi. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan mudah terbuai ataupun jangan mudah tergerak hatinya dengan hal-hal yang menurut kita mungkin tidak berguna. Alangkah lebih elok dan lebih mulia jika kita mampu untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan matang. Ya, sebagai bentuk kekecewaan mungkin, sebagai bentuk bahwa mereka sudah merasa menang, ya mungkin. Tetapi saya secara pribadi, saya tetap memberikan kepercayaan kepada mereka-mereka selaku pihak penyelenggara dan juga keputusan-keputusan hukum di negara tercinta kita. Mari kita lanjutkan lagi. Proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan. Apa yang sonto habis-habis nih? KPU ada babai su hitung segala sesuatu. Bosong bilang tidak bermoral,
penuh kecurangan. Nah, weh, Bosong tuh cuma dipilih oleh 20-an juta sekian rakyat Indonesia dan cuma menang di 2 provinsi. Ini Prabowo nih 90-an juta suara, 29 atau 31 provinsi itu menangkan dia. Ya berarti rakyat mau dia yang menang, rakyat pilih dia. Lu terlalu apa Bosong nih? Begini. Lu masih muda, lu masih punya waktu 5 tahun ke depan. Lu bikin begini nih, orang akan tanda lu, orang sana akan mau pilih lu leh. Baik tau kayak lu kurang pas gula-gula. Lagian lu kan akademisi, Pak Anies yang saya hormati. Tunggu dah, beta soal habis pikir lah. Apa salahnya lu mengakui bahwa ini tahun ini bukan lu punya tahun? Apa salahnya lu legowo bahwa sudah bepo waktu bukan sekarang, ada 5 tahun ke depan lah. Lu masih bisa calon 5 tahun ke depannya lagi begitu. Prabowo 2 kali kalah, 3 kali kalah dia santai, dia slow, dia sudah terlalu ini. Memang ada pergolakan di awal-awal kalau dia bilang tidak curang begitu, tapi waktu KPU menentukan pemenangnya dia fair, dia terima, it's okay. Begini pak, menurut beta ya, orang beta sudah mengerti, beta ilmu sudah sama kayak bapak dong, orang yang di atas, orang elit dong, kasih bapak dong pendukung, mari hargai proses, dia penghasil ada, mari kotong ikuti, hargai rakyat yang 90-an lebih juta orang yang memilih dia, ini mari kotong hargai. Lagian Prabowo naik nih, soalnya mungkin dia akan bikin hancur Indonesia. Tidak akan mungkin bapak, soalnya akan mungkin yang kalau bikin hancur mungkin bapak kayaknya sih, dan itu pasti. Jadi menurut beta solusi paling akhir daripada beta omong panjang lebar semua nih, beta kepala juga sakit, beta juga bangun dari jam 3 pagi hanya untuk lihat ini VT ini, beta bapak beta sedih begini sebab bapak dan bapak pun anak-anak dong di bawah, dan dengan semua orang yang tidak mendukung beliau sebagai pemenang kontestasi pemilu di tahun ini, angkat kaki dari Indonesia sako supaya kau bisa aman, kau juga kepala pusing. Kenapa beta bilang angkat kaki supaya Prabowo yang pimpin jangan ada kekosongan kursi presiden, supaya dia program jalan sudah, apa yang dia cita-citakan bagi lama untuk bangsa ya dia berjalan sudah. Jadi mungkin selama 5 tahun ini kalau Prabowo yang lagi presiden bosong mau keluar dari Indonesia, dipersilahkan dengan seksama dan secepat-cepatnya kalau bisa ya sayangnya. Kayak daripada bosong menuntut bosong harus jadi, tapi bosong suara kalah, soalnya bisa. Dimana-mana kayak kalau kotong voting, yang kalah ikut suara terbanyak. Kenapa ya hal-hal dasar begini soalnya mengerti di otak tuh. Sama kayak ada baku rebut gula-gula nih. Kayak lu pun gula-gula tuh akan datang 5 tahun kemudian mungkin. Tapi kalau lu model begini, lu percaya beta, lu soalnya akan terpilih. Dan jelek lah, sifat lu jelek. Orang lihat nih, orang ketawa sang lu kasihan lu nih. Sudah Pak Anies, Cak Imin, Bapak Imin, para pendukung 01 terima soto. Ini susah nih, terima sudah dan tunggu Pak Prabowo dilantik. Ikuti apa yang dia kerjakan, dia tidak akan mungkin mau bikin hancur di negara Republik Indonesia, soalnya akan mungkin bapak. Beta sarankan PKPU atau buat undang-undang kok, atau buat peraturan kalau masing-masing yang model begini dong nih, yang model begini yang ngotot, yang ngeyel dengan suara dan harus menang begini nih, diskualifikasi dong di yang untuk pemilihan gubernur kok, wali kota kok, presiden tuh jangan kasih ikut dong, nanti kotong rakyat nih pusing. Suara kecil minta menang, suara kecil mau menang, baru kayak bosong angkat kaki dari Indonesia sah, bosong berangkat manlobang kok, pusing sah, sudah mau tidur, mengantuk pikir bosong sana habis nih. Pak berdoa Pak ada puasa, semoga puasanya lancar bapakku dah. Bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah pemikiran yang dangkal dari apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Hal yang pertama saya mau katakan bahwa pemilu itu bukan soal kalah atau menang, ataupun bukan soal umur, tua atau muda, tidak. Pemilu itu
bagaimana kita mau memaknai sebuah pesta demokrasi yang jujur, yang adil, yang transparan, dan berkualitas. Apalah gunanya bila hasil pemilu itu penuh dengan kecurangan? Buktinya banyak kok. Dalam sidang pleno itu banyak sekali kegaduhan dan kericuhan yang terjadi akibat kecurangan di Pilpres 2024 kali ini. Dan mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan itu ada benarnya, bahwa pemilu itu bukan soal kalah menang, tetapi soal kualitas dari sebuah pesta demokrasi, soal makna dari sebuah pesta demokrasi. Karena ini sangat penting. Ini yang akan kita wariskan kepada generasi penerus bangsa kita. Tolonglah, jangan menggiring opini seseorang atau menggiring opini publik dengan narasi-narasi yang tidak berkualitas. Lebih baik Anda diam jika Anda tidak memahami tentang makna dari sebuah pesta demokrasi. Karena bagi saya sangat disayangkan dengan mengatakan bahwa legowo saja dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Mau didukung dari 20 provinsi ataupun 30 provinsi sekalipun, tetapi kalau dengan cara-cara licik, dengan cara-cara curang, apa yang bisa kita wariskan untuk generasi penerus bangsa ini? Sekali lagi, yang mereka perjuangkan itu bukan soal kalah menangnya. Kalah menang ya kita serahkan kepada pihak penyelenggara. Tetapi yang kita proses, yang mereka suarakan itu adalah soal kualitas dari sebuah pesta demokrasi. Soal makna, itu yang perlu kita camkan. Sekali lagi, kalau memang tidak memahami tentang makna yang sesungguhnya dari sebuah pesta demokrasi itu, jangan berkomentar dan lebih baik Anda diam. Itu jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia daripada Anda berkoar-koar tetapi menunjukkan tentang kebodohan Anda, tentang kualitas Anda, tentang kemampuan Anda, bahwa Anda tidak mampu untuk memaknai pesta demokrasi itu yang sesungguhnya. Sekali lagi, pemilu itu bukan soal kalah menang, tetapi soal kejujuran, soal keadilan, soal transparansi. Mungkin itulah yang diperjuangkan oleh mereka yang kalah saat ini. Sehingga ke depannya, makna dari sebuah pesta demokrasi itu bisa dipakai, bisa dipergunakan oleh generasi penerus bangsa ini. Camkan itu. Mari kita lanjutkan lagi. Gua beneran udah gak mau bahas politik guys. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Gue juga sebenarnya udah malas ya ngebahas politik. Apalagi debat dengan 02. Males banget ya. Tapi gara-gara melihat video Mbak yang menggiring opini menyesatkan tentang Abah, mengatakan bahwa Abah pemecah belah, mau gak mau gue harus lawan ya. Mbak sadar gak, kita terpecah belah itu sudah sejak lama, jauh sebelum Abah nyapres. Ingat gak Mbak, kita terpecah belah sejak kemunculan orang yang suka masuk gorong-gorong ya, suka pencitraan ya. Ingat gak waktu itu kita terpecah menjadi dua kubu, antara pendukung Prabowo dan Jokowi, kampret dan cebong. Presiden-presiden sebelumnya belum pernah terpecah seperti ini ya. Hanya
di era ini gitu loh. Dimana antar agama terpecah belah, ya, diadu domba, aparat dan rakyat dibenturkan, ya. Yang demo menyuarakan suara rakyat bukannya dihadapi dengan cara yang solutif, malah dihadapi dengan demo tandingan. Itu apa namanya kalau bukan membenturkan, ya, memecah belah? Itu siapa yang melakukan itu? Jadi siapa sebenarnya pemecah belah bangsa? Kayaknya bapak gue dulu kalah 3 kali kagak nyampe sebegininya dah. Bapak Anda nggak segitunya. Ingat nggak 2014-2019? Bagaimana Bapak Anda tidak mau menerima kekalahan? Bahkan sampai deklarasi kemenangan 2 kali tahun 2014 dan 2019. Saya waktu itu juga pendukung Bapak Anda, ya. Jadi saya tahu bagaimana watak Bapak Anda, ya. Bahkan mungkin saya juga nggak tahu waktu itu Mbak dukung siapa. Tolonglah, kita ini udah dipersatukan sama takjil ya. Tolong banget dah, jangan dipecah belah lagi. Kok pertakjilan dihubungkan dengan pilpres gitu ya? Jujur selama ini saya bingung ya. Kok tiba-tiba rame gitu kan, digembar-gemborkan gitu, nonis yang berburu takjil gitu kan. Dan setelah melihat statement Mbak barusan, kok jadi saya mulai berpikir, apa jangan-jangan masalah takjil ini adalah pengalihan isu dari sengketa pilpres. Gua pribadi ikutan bersikeras dalam pertakjil-takjilan ini. Karena apa? Karena gue mencintai perdamaian, gue mencintai keadaan yang sedang berlangsung ini. Saya juga setuju dengan perdamaian ya, tapi damai yang gimana dulu gitu ya. Ini kan masalah sengketa pilpres ya, jadi nggak ada hubungannya dengan agama, dengan takjilan gitu. Capek, muak, bosen tau nggak lu? Lu pada kagak capek apa ya, ricuh-ricuh begitu ya? Ya udahlah, kalau capek diam, duduk manis, kan katanya menang. Tapi kok kayak kebakaran jenggot, katanya menang. Caimin, pengen jabatan menteri, ya? Siap dan konsisten gak sih Gus? Kalau misalnya ke jalan perubahan? Saya di jalur perubahan. Meskipun ada tawaran menteri atau menko segala macam mungkin Gus. Siapa yang nawari? Siapa tahu depan nanti ada tawaran. Kalau diajak di pemerintahan berikutnya. Gak ada, jangan berandai-andai. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa buka-bukaan. Nah sekarang belum ada, nggak ada. Cailah Caimin, macam betul aja kan. Di jalan perubahan, tetap di jalan perubahan. Nah ini bingung kita, di jalan perubahan atau di jalan yang berubah-ubah, beda tipis ini. Ya kita tahu lah semua lah, politik itu kan dinamis, berubah-ubah ya kan. Nanti ditawarin menteri langsung belok, sekarang bilang konsisten komitmen, yang bener aja. Ya kan. Udahlah Caimin, gini aja, kemarin kan kontestasi, kemarin kan lagi bertarung, sekarang kan udah selesai, Caimin udah kalah, udah press con sendiri, akui dan bilang selamat ke Pak Prabowo dan Mas Gibran atas kemenangan, udah bergabung, habis itu tinggalkan Pak Anies lah, ya kan. Pak Caimin ini kan ketum PKB, kalah jadi wakil presiden tetap ketum PKB, ya gabung aja sama Pak Prabowo dan Mas Gibran, selesai, dapat jabatan menteri 1 cukup lah, ya kan. Kemarin kan DPR, sekarang menteri, oke lah, ya kan. Pak Anies biarkan saja, tinggalkan, gak ada masalah, biarkan dia tetap jadi presiden, tapi presiden TikTok atau abah TikTok, bukan abah nasional. Biarkan dia tetap main abah-abahan dan presiden-presiden di TikTok sambil live. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya, dari 2 cuplikan video ini dan juga video sebelumnya, saya mau katakan bahwa begitulah kualitas dari pendukung 02. Mereka membela Bapak Prabowo Subianto oke-oke saja. Tetapi mari gunakan logika akal sehat kita dan berpikirlah secara rasional. Dari 3 cuplikan video ini, jika kita mau gunakan logika akal sehat kita, kira-kira siapa yang lebih berkualitas? Pendukung dari 02 ataukah pendukung dari 01? Saya sangat yakin dan percaya bahwa mungkin ya 60 atau 70%
pemirsa akan mengatakan bahwa yang lebih berkualitas itu adalah pendukung dari 01. Karena argumentasi, buah pikiran yang mereka sampaikan itu masuk di akal. Ketimbang kita mendengar ocehan-ocehan dari pendukung 02 ini yang seolah-olah hanya mau memperkeruh suasana, memancing orang untuk marah, memancing orang untuk emosi. Apa hubungannya pemilu 2024 ini dengan urusan pertakjilan itu? Apakah ada hubungan? Sangat disayangkan. Ini adalah bentuk penggiringan opini. Ataukah mungkin bentuk pengalihan isu. Sehingga kita sebagai pemirsa harus benar-benar kritis. Pasti akan ada banyak upaya untuk pengalihan isu lah dan lain sebagainya. Biar kita jangan membicarakan soal hak angket, soal kecurangan pemilu 2024, meminta kita dengan membangun narasi untuk legowo dan lain sebagainya. Sangat disayangkan. Mari, sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa sekalian, kita gunakan logika akal sehat kita untuk melihat, untuk memaknai pesta demokrasi yang sesungguhnya tentang kejujuran, tentang transparansi, tentang keadilan, untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita tentang kualitas dari orang-orang yang saat ini terkadang saya merasa lucu sendiri, berusaha semaksimal mungkin membangun narasi untuk mengalihkan isu. Semoga saja kita tidak berada di jalan yang benar dan tidak mudah terbuai dengan narasi-narasi yang mungkin dalam tanda kutip adalah bentuk pengalihan isu. Tetap konsisten dan tetap berada di jalan yang benar, karena hanya kebenaran yang akan membawa kita pada kemenangan. Mari kita lanjutkan lagi. Nasdem dan PKS tinggalkan Anies Baswedan. Ya, begitulah boneka partai. Kalau boneka partai selagi diperlukan itu dipergunakan. Kalau sudah tidak diperlukan ya dicampakkan. Jangankan untuk partai ya, untuk anak kecil aja nih, kalau lagi main boneka, dia ingin main boneka, itu digendong-gendong. Kalau dia sudah tidak ingin main boneka, dia digeletakin. Tadinya boneka partai ini merasa punya power dengan hasil menjual agama ya, merasa banyak pendukung, menjatuhkan, merendahkan seorang Joko Widodo. Dia nggak sadar Joko Widodo ini bukan boneka partai, itu yang pertama. Dan yang kedua, Joko Widodo merebut hati rakyat bukan hasil menjual agama. Di situ kekalahannya dari seorang boneka partai yang sekarang menjadi gelandangan politik. Berapa kali saya bilang di politik itu nggak ada yang abadi. Yang tadinya oposisi bisa menjadi koalisi, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan. Tapi di saat kita berkampanye, jangan pernah merendahkan orang lain, karena itu akan menjadi pertimbangan yang berat di hati rakyat Indonesia. Terutama dengan menjual agama, istimewa ulama, didukung oleh ulama. Semua juga ada ulamanya, ya kan? Tergantung ulama itu mengajarkan kebaikan atau keburukan, tuh, mengajak persatuan atau perpecahan, itu semua ada ulamanya itu, ya kan? Jaga persatuan, salam boneka partai. Kalian masih ingat gak apa yang abah lu itu Anies ngomong? Dia bilang begini, ketika saya kelak terpilih menjadi presiden, maka apa yang terjadi? Allah izinkan saya. Tapi ketika saya tidak terpilih menjadi presiden, maka Allah selamatkan saya. Kata Anies begitu. Kata Anies ya, bukan kata gue. Dan ternyata bener guys. Tempo menemukan fakta bahwa terjadi 57 kali transaksi penebangan di inti hutan IKN. Bayangin,
57 kali penebangan. Dan itu transaksi bukan pajak ya. Dan parahnya lagi itu dilakukan oleh, lu lihat sendiri deh tweetan Tempo ini. Coba bayangin kalau misalkan Anies yang terpilih menjadi presiden saat ini. Lu bayangin gimana dibulinya beliau. Jangankan dia terpilih jadi presiden, ini dia nggak terpilih nih, dia diem, ini makan nih, dia lagi makan di rumah sama keluarganya. Bisa jadi sekarang dia lagi disalahin. Nanti pasti narasinya begini, ya biarin, itu kan jelas dan untuk profit negara juga. Padahal itu transaksi bukan pajak. Ya tapi mana ngerti, makanya gitulah ya. Habis itu nanti daripada di Monas, Anies diem nih, lagi makan sama keluarganya nih. Monas dibawa juga. Ya intinya apa? Intinya yang dibilang Pak Anies gue setuju 100%. Kalau misalkan beliau terpilih menjadi presiden, maka Allah izinkan. Tapi apabila beliau tidak terpilih menjadi presiden, maka Allah selamatkan dari fitnah dan juga tuduhan-tuduhan yang mengerikan banget. Semangat terus. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini. Jadi saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir, walaupun ada banyak cuplikan video yang punya unsur ngakak, sekedar untuk menghibur kita semua, tetapi ada beberapa cuplikan video juga yang bisa mengedukasi kita dan bisa memberi informasi baru buat kita. Sudah kiranya cuplikan-cuplikan video ini adalah sebagai bahan referensi untuk kita, sebagai bahan untuk mempertimbangkan diri kita ketika kita hendak menanggapi isu-isu yang lagi ramai berseliweran di media sosial saat ini. Terus terang, era sekarang adalah era digital. Dengan demikian, kita sebagai rakyat dituntun untuk benar-benar dewasa, benar-benar kritis dalam menggunakan media digital ini. Biar jangan sampai kita termakan oleh berita-berita yang bisa menjebak kita dan lain sebagainya. Poin yang kedua, saya berharap bahwa kasus-kasus yang lagi ramai diperbincangkan di bangsa ini, khususnya berurusan dengan pemilu 2024 ini, bisa segera diselesaikan untuk menemukan titik terang. Karena jujur, kami sebagai rakyat juga muak ketika melihat persoalan-persoalan di bangsa ini yang semakin hari semakin runyam. Runyam hanya karena ulah dari segelintir orang yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Sementara di sisi lain, kita menyaksikan bersama-sama bahwa saat ini saudara dan saudari kita di bangsa ini banyak yang sedang mengalami musibah. Dan terlebih khususnya saudara dan saudari kita di Jawa Tengah, di Demak. Mereka pastinya membutuhkan uluran tangan kita semua, membutuhkan doa-doa dari kita semua, dan juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Tetapi apalah daya, bila persoalan ini seolah-olah dinomorduakan hanya gara-gara persoalan pemilu yang sampai sekarang belum juga kelar-kelar. Di media sosial lebih ramai berbicara ataupun berdiskusi ataupun berdialog tentang pemilu 2024. Sampai-sampai lupa bagaimana caranya kita mau mengetuk pintu hati dari para penguasa di bangsa ini terkait dengan saudara dan saudari kita yang ada di kota Demak, yang saat ini mereka dalam musibah akibat banjir itu. Semoga saja kita semua
diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi ketabahan. Serta jangan lupa, saya meminta kepada pemirsa sekalian untuk tetap saling mendoakan saudara dan saudari kita yang ada di Jawa Tengah. Semoga saja musibah ini mereka semua diberi kekuatan, diberi ketabahan, diberi kesehatan, serta segala usaha mereka selalu diberkati olehnya. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tanggapan ataupun buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.